Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Inki Fuada. Kalian bisa panggil Ibu Inki ya. Baik, sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, masih semangat ya hari ini? Harus tetap semangat ya. Sebelumnya Ibu mau bilang bahwa hari ini kalian belajar dengan Ibu itu santai saja ya. Jadi jangan terlalu dijadikan beban. Karena Ibu inginnya kalian itu belajar dengan enjoy, senang ya, seperti itu. Oke, baik anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang perhitungan pH asam basa. Sebelum masuk ke materi inti, Ibu ingatkan lagi ya, silakan untuk mengisi daftar hadir. Link sudah Ibu berikan di grup WhatsApp. Ada yang tahu nggak ya materi sebelumnya membahas tentang apa? Ya, tentang teori asam basa. Nah, ada yang bisa tidak menyebutkan macam-macam teori asam basa? Ya, jadi macam-macam teori asam basa itu ada 3 ya. Yang pertama teori asam basa Arrhenius, yang kedua teori asam basa Bronsted-Lowry, yang ketiga teori asam basa Lewis. Oke. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini ya anak-anak. Nah, ini gambar apa? Ya, gambar jeruk nipis. Kemudian kalau ini gambar jeruk manis ya. Apakah kedua jeruk ini rasanya sama? Tentu tidak. Nah, pertanyaannya adalah mana yang lebih asam dari kedua jeruk ini? Ya, tentu jawabannya adalah jeruk nipis. Karena di dalam jeruk nipis itu memiliki kandungan ion H+-nya lebih banyak dibanding dengan jeruk manis. Sehingga jeruk nipis ini lebih terasa asam dibandingkan dengan jeruk manis. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang perhitungan pH asam dan basa sekaligus konsentrasi ion H+ dan ion OH-nya ya, anak-anak. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada kompetensi dasarnya, yaitu 3.6, menganalisis sifat larutan berdasarkan konsep asam basa dan pH larutan, asam kuat dan asam lemah, basa kuat dan basa lemah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian 4.6, merancang, melakukan dan menyimpulkan percobaan serta menyajikan hasil percobaan untuk mengetahui sifat larutan berdasarkan konsep asam basa dan pH larutan, asam kuat dan asam lemah, basa kuat dan basa lemah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menentukan harga pH dengan menggunakan rumus. Kemudian, siswa dapat membedakan harga pH dari asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Nah, oke anak-anak, ini adalah submateri yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama ada asam kuat, yang kedua ada asam lemah, yang ketiga ada basa kuat, yang keempat ada basa lemah. Nah, baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi inti, kita harus tahu dulu nih, apa sih definisi dari pH itu? Nah, konsep pH pertama kali diperkenalkan oleh kimiawan Denmark, yaitu Søren Peder Lauritz Sørensen pada tahun 1909. Menurut Sørensen, pH didefinisikan sebagai minus logaritma konsentrasi ion hidrogen dan diformulasikan dengan rumus sebagai berikut, yaitu pH sama dengan min log konsentrasi H+. Oke, baik anak-anak. Kali ini Ibu akan membentuk kalian ke dalam 4 kelompok ya. Nah,
Masing-masing kelompoknya itu, kelompok pertama ada Eno Elis Mela Ijam, kelompok kedua Fatonah Mimin Putri, kelompok 3 Retno Janah Malika Nasrul, kelompok 4 Adinda Riani Sinta Naila. Nah, sudah Ibu kirimkan di grup WhatsApp ya. Silakan kalian berdiskusi tentang rumus dari pH asam tersebut. Oke, Ibu lanjut ya anak-anak. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu asam kuat. Nah, asam kuat adalah senyawa yang terurai secara keseluruhan saat dilarutkan di dalam air dan menghasilkan jumlah ion seluruhnya. Nah, di sini ada cara asik untuk menghafal nama-nama larutan yang tergolong ke dalam asam kuat, yaitu nomor celana baru Sulis itu pertama. Nah, dengan NO adalah asam nitrat, kemudian Cl adalah asam klorida, kemudian Br adalah asam bromida, kemudian sul. Nah, sul di sini maksudnya sulfat ya, yaitu H2SO4. I adalah asam iodida, per. Nah, per di sini adalah perklorat, yaitu HClO4. Nah, silakan kalian di rumah untuk bereksperimen kecil-kecilan ya, untuk menentukan hafalan dari larutan-larutan asam dan basa tersebut yang mudah dihafal ya tentunya. Nah, seperti ini cara asiknya, yaitu nomor celana baru Sulis itu pertama. Oke, bisa dipahami ya anak-anak. Nah, kita lanjut masih dengan asam kuat, yaitu rumusnya untuk mencari konsentrasi H+, maka didapatkan A dikali Ma. Sedangkan untuk mencari pH sama dengan bin log konsentrasi H+. Dengan keterangan A adalah valensi asam, Ma adalah konsentrasi asam. Oke, lanjut. Nah, di sini ada contoh soalnya. Berapakah pH larutan HCl 0,01 molar? Nah, kita jawab ya. Diketahui apa nih yang pertama, Ma ya. Ma sama dengan 0,01 molar. Kemudian A, valensi asamnya sama dengan 1. Dilihat dari jumlah atom hidrogennya, yaitu ada 1. Yang ditanya adalah pH. Nah, jawab konsentrasi H+ sama dengan A dikali Ma. Konsentrasi H+ sama dengan 1 dikali 0,01 molar. Kemudian konsentrasi H+ sama dengan 0,01 molar, yang bisa kita konversikan menjadi 10 pangkat min 2 molar. Karena yang ditanya adalah pH, maka kita masukkan rumus pH-nya. Dengan pH sama dengan min log konsentrasi H+, pH sama dengan min log 10 pangkat min 2. Nah, di sini pangkatnya itu dikedepankan ya, pindah ruas dikedepankan, sehingga pH sama dengan 2. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut sekarang ke asam lemah. Nah, asam lemah adalah senyawa yang sedikit terurai saat dilarutkan di dalam air. Dengan contoh-contoh larutannya yaitu ada HF, ada CH3COOH, H2S, dan H2CO3. Dengan rumus untuk mencari konsentrasi H+, karena ini adalah asam lemah, maka sama dengan akar Ka dikali Ma. Kemudian, kalau yang diketahui adalah derajat ionisasi, maka rumus mencari konsentrasi H+-nya yaitu konsentrasi H+ sama dengan alfa dikali Ma. Nah, untuk rumus pH-nya sama dengan min log konsentrasi H+. Dengan keterangan Ka adalah tetapan asam, alfa adalah derajat ionisasi. Oke, kita lanjut. Masih di asam lemah, ada contoh soalnya nih anak-anak.
berapakah pH dari larutan HF 0,01 molar dengan Ka sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4? Oke, mari kita bahas. Yang pertama adalah diketahui dulu ya. Diketahui Ka sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4. Ma-nya adalah 0,01 molar. Yang ditanyakan adalah pH. Kita jawab. Karena ini asam lemah ya, makanya rumus konsentrasi H plusnya sama dengan akar Ka kali Ma. Dengan konsentrasi H plus sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat min 2. Konsentrasi H plus sama dengan akar 4 kali 10 pangkat min 6. Nah, di sini akarnya kita keluarkan ya, sehingga konsentrasi H plus sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 3. Kemudian kita masukkan rumus pH-nya, yaitu pH sama dengan min log konsentrasi H plus. Kita masukkan datanya, pH sama dengan min log 2 dikali 10 pangkat min 3. Nah, di sini yang jadi pangkat itu kedepankan. Sehingga didapatkan pH sama dengan 3 min log 2. Dengan pH sama dengan 2,7. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut. Sekarang basa kuat. Nah, basa kuat adalah senyawa yang terurai secara keseluruhan saat dilarutkan ke dalam air. Dengan contoh larutan basa kuatnya adalah natrium hidroksida, kalsium hidroksida, barium hidroksida, dan strontium hidroksida. Dengan rumus mencari konsentrasi OH-. Nah, karena basa, jadinya rumusnya adalah konsentrasi OH-. Konsentrasi OH- sama dengan B dikali Mb. Kemudian POH sama dengan min log konsentrasi OH-. Dengan pH ditambah POH sama dengan 14. Sehingga didapatkan rumus mencari pH adalah pH sama dengan 14 dikurangi POH. Dengan keterangan B adalah valensi basa, Mb adalah konsentrasi basa. Masih di basa kuat. Nah, ini ada contoh soalnya anak-anak. Berapakah pH dari larutan barium hidroksida 0,001 molar? Seperti biasa ya, kita jawab dengan diketahui terlebih dahulu, yaitu Mb sama dengan 0,001 molar yang bisa kita konversikan menjadi 10 pangkat min 3, kemudian B sama dengan 2. Nah, 2 ini dilihat dari jumlah atom hidrogennya nih anak-anak di sini. Jumlahnya ada 2. Kemudian yang ditanya adalah pH. Kita jawab konsentrasi OH- sama dengan B dikali Mb. Masukkan datanya, yaitu konsentrasi OH- sama dengan 2 dikali 1 kali 10 pangkat min 3. Konsentrasi OH- sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 3. Nah, kita masukkan ke rumus POH-nya ya. POH sama dengan min log konsentrasi OH-. Masukkan datanya, POH sama dengan min log 2 dikali 10 pangkat min 3. Seperti biasa, yang bertindak sebagai pangkat itu dikedepankan. Sehingga didapatkan POH sama dengan 3 min log 2. POH sama dengan 3 dikurangi 0,301. Dengan POH sama dengan 2,699. Nah, kita masukkan rumus pH-nya anak-anak. pH sama dengan 14 dikurangi POH. pH sama dengan 14 dikurang 2,699. Nah, pH sama dengan 11,3. Oke, kita lanjut ke basa lemah. Nah, basa lemah adalah senyawa yang hanya sedikit terurai saat dilarutkan ke dalam air.
dengan contoh senyawa yaitu NH4OH, FeOH 2 kali, AlOH 3 kali. Dengan rumus yaitu konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikali Mb. Perlu diingat ya anak-anak, kalau ada kata lemah, maka rumus mencari konsentrasinya pasti akar ya, berupa akar. Kemudian, kalau yang diketahui adalah derajat ionisasi, maka rumusnya adalah konsentrasi OH- sama dengan alfa dikali Mb. Lanjut, rumus mencari pOH-nya sama dengan min log konsentrasi OH-. Dengan rumus pH ditambah pOH sama dengan 14. Sehingga didapatkan rumus mencari pH-nya itu adalah pH sama dengan 14 dikurangi pOH. Dengan keterangan Kb adalah tetapan basa, alfa adalah derajat ionisasi. Oke, lanjut. Nah, ini ada contoh soal dari basa lemah. Berapakah pH dari larutan AlOH 3 kali 0,1 molar dengan diketahui derajat ionisasi sama dengan 0,01. Seperti biasa, kita masukkan data diketahui terlebih dahulu ya anak-anak, bahwa Mb sama dengan 0,1 molar, alfanya adalah 0,01, bisa kita konversikan menjadi 10 pangkat min 2. Yang ditanya adalah pH. Kita jawab. Yang pertama, rumus konsentrasi OH- yaitu alfa dikali Mb. Masukkan datanya dengan alfa adalah 10 pangkat min 2 dikali 0,1. Konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 3. Kemudian kita masukkan ke rumus pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. pOH sama dengan min log 10 pangkat min 3. Nah, seperti biasa ya, yang sebagai pangkat itu kita kedepankan. Sehingga pOH sama dengan 3. Karena yang ditanya adalah pH, kita masukkan rumus pH-nya. Yaitu pH sama dengan 14 dikurangi pOH. pH sama dengan 14 dikurangi 3, pH sama dengan 11. Nah, bisa dipahami ya anak-anak sampai sini? Oke. Nah, untuk menunjang pemahaman kalian tentang materi perhitungan asam basa, maka silakan kalian kerjakan tugas individu berikut ini ya. Dikumpulkan minggu depan dan dikirimkan via grup WhatsApp. Oke anak-anak, itulah materi tentang perhitungan asam dan basa. Semoga bisa dipahami ya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Oke. Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dan terima kasih dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.